Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cynthia Purba. Saya TBI 1 dari Stambuk 2025. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami apa itu bahasa, bagaimana sifat-sifatnya, serta fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ide, mengekspresikan perasaan, dan membangun peradaban. Tanpa bahasa, manusia akan kesulitan bekerja sama, menciptakan ilmu pengetahuan, bahkan membentuk budaya. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih dalam apa itu hakikat bahasa. Selanjutnya adalah definisi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bunyi-bunyi ini disepakati bersama sehingga memiliki makna tertentu. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang terstruktur dan memiliki aturan. Artinya, bahasa tidak muncul secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu. Contohnya, kata kursi dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kata chair dalam bahasa Inggris. Tetapi keduanya merujuk pada benda yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah hasil kesepakatan sosial. Bahasa juga menjadi sarana pewarisan budaya, misalnya melalui cerita rakyat, pepatah, atau lagu daerah. Nilai-nilai budaya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa juga menjadi sarana berpikir. Kita tidak bisa memisahkan pikiran dari bahasa, karena dengan bahasa kita menyusun ide dan konsep. Bahasa juga menjadi identitas suatu bangsa. Misalnya nih, bahasa Arab erat kaitannya dengan budaya Islam. Bahasa Jepang mencerminkan kesopanan dan tata krama. Sementara bahasa Indonesia itu mencerminkan keragaman dan persatuan. Lalu ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa mencakup sifat-sifat dasar yang membuat bahasa itu unik. Yang pertama ada bahasa itu sistematis, memiliki aturan seperti fonologi atau bunyi, morfologi atau pembentukan kata, dan sintaksis atau susunan kalimat. Contohnya, pada aturan SPOK dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada bahasa itu arbiter, hubungan antara kata dan makna berdasarkan kesepakatan. Contoh, kata air dalam Indonesia berbeda dengan water di Inggris, tapi maknanya sama. Lalu yang ketiga ada bahasa itu produktif, mampu menghasilkan kalimat baru tanpa batas. Contoh dari kata dasar main, bisa terbentuk kata bermain, permainan, dan pemain. Lalu yang keempat ada bahasa itu dinamis, selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Contoh, kata gaul dulu berarti pergaulan, sekarang sering digunakan untuk menyebut gaya anak muda. Lalu ada bahasa itu manusiawi. Hanya manusia yang memiliki bahasa kompleks. Hewan memang berkomunikasi, tetapi tidak sekompleks bahasa manusia. Lalu ada bahasa itu komunikatif, berfungsi untuk menyampaikan pesan. Contohnya, bahasa digunakan dalam pidato, percakapan sehari-hari, hingga tulisan ilmiah. Bahasa juga memiliki variasi atau dialek, ragam formal dan non-formal yang menunjukkan fleksibilitasnya itu dalam berbagai konteks. Misalnya, bahasa sehari-hari berbeda dengan bahasa resmi di kantor atau bahasa akademik di sekolah. Bahasa juga memiliki register, cara berbicara yang berbeda sesuai situasi.
Misalnya kita berbicara santai dengan teman, tetapi lebih formal saat berbicara dengan guru atau yang lebih tua atau atasannya. Selain itu, bahasa juga bisa menjadi penanda identitas sosial. Dialek daerah sering menunjukkan asal seseorang, sementara pilihan kata bisa mencerminkan tingkat pendidikan atau profesi. Lalu selanjutnya ada fungsi bahasa. Bahasa memiliki banyak fungsi dalam kehidupan. Yang pertama sebagai alat komunikasi, menyampaikan pikiran dan perasaan. Contoh percakapan sehari-hari, surat, atau pesan singkat. Lalu yang kedua ada sebagai alat integrasi sosial, membangun kebersamaan dalam masyarakat. Contoh, bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku di Indonesia. Lalu sebagai alat ekspresi diri, mengungkapkan identitas dan kepribadian. Contoh, gaya bahasa remaja berbeda dengan gaya bahasa akademik. Lalu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan melalui tulisan, penelitian, dan diskusi. Contoh, jurnal ilmiah ditulis dengan bahasa yang sistematis. Lalu sebagai alat budaya, bahasa mencerminkan nilai dan tradisi masyarakat. Contoh, pantun, peribahasa, dan lagu daerah. Lalu sebagai alat kontrol sosial, bahasa digunakan untuk menyampaikan aturan, undang-undang, atau norma. Tanpa bahasa, aturan tidak bisa kita tegakkan. Bahasa juga berfungsi sebagai alat imajinasi. Melalui bahasa, kita bisa menciptakan cerita, puisi, atau karya sastra yang memperkaya kehidupan. Bahkan, bahasa bisa menjadi sarana hiburan, misalnya dalam film, drama, atau stand-up comedy. Lalu ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting. Yang pertama sebagai bahasa persatuan, menyatukan bangsa yang beragam suku dan budaya. Lalu yang kedua ada sebagai bahasa resmi negara, digunakan dalam administrasi pemerintahan. Lalu yang ketiga ada sebagai bahasa pengantar pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lalu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, digunakan dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Bahasa Indonesia juga berperan dalam diplomasi internasional, misalnya digunakan dalam forum ASEAN. Bahkan bahasa Indonesia mulai dipelajari di berbagai universitas luar negeri sebagai bahasa asing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki daya tarik global. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol identitas nasional. Dengan bahasa Indonesia, kita menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jadi, kesimpulannya, hakikat bahasa mencakup sifat-sifat dasar bahasa, fungsi, dan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Dengan memahami hakikat bahasa, kita bisa lebih menghargai peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya dengan baik, bijak, dan tegas. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan budaya, ilmu pengetahuan, dan persatuan bangsa. Mari kita gunakan bahasa Indonesia ini dengan pintar, baik gitu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.